Sugeng Siangpa lan rencang-rencang sedaya, Jenengku Daniel Raja Nasution, ingkene apulan kanca sakalas 3 bakal nuduhake hasil diskusi. Suntan Renjang, jenengku Cindy Lorenza Lumban Tobing. Jenengku adalah Rebecca Susetani Pardede, kelas A 2018, kursus vokal tradisi Nusantara, dosen pengampu Bapak Lamhot Basani Sihombing. Nyuwun suwu, ngenalake jenengku Angelina Natalia, NIM loro 03 1 4 2 4. Nyuwun sewu, kenalken jenengku Hotdisarudin Purba, karo NIM loro 03 14 20 7. Jenengku Sahat Alfredo Panepotan Sian, lan NIMku yaiku 200 334 20111. Jenengku Esther Agustina Stinja karonim 22 01 4 2 008. Kenalkan jenengku Martabes Petrus Tambunan, NIM 22 44 20110. Sunten Renjang, jenengku Joy Ginting. Kenalka, jenengku Happy Peresi Sinambela, karonim 22 03 14 2 Latar belakang Pulau Jawa. Sejarah terbentuknya Pulau Jawa dari aktivitas gunung berapi hingga masa kerajaan. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan juga pulau terbesar ke-13 di dunia. Dengan populasi sekitar 154 juta penduduk, adalah pulau terpadat di dunia. Meski hanya jangkauan terluas, 5 pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Ibu kota Indonesia, Jakarta, yang terletak di bagian barat Laut Jawa, atau tepatnya di ujung barat Gaza Utara. Pulau Jawa. Pulau Jawa relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Deretan gunung berapi yang membentuk garis yang membentang dari timur ke barat pulau, dengan dataran aluvial sungai di utara. Banyak sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Sebelumnya, Jawa merupakan pusat dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar penduduk berbicara 3 bahasa utama. Bahasa Jawa adalah bahasa ibu dari 100 juta orang di Indonesia, dan sebagian besar dari speaker diam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah bilingual, berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan kedua. 2 bahasa penting lainnya adalah Sunda dan Betawi. Sebagian besar penduduk Jawa adalah Muslim, tetapi ada berbagai agama, kelompok etnis, serta budaya pulau. Pulau ini secara administratif dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 daerah tertentu, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Besar dan Sundaland, yang pada periode sebelum es mencair ujung tenggara benua Asia. Fosil yang tersisa dari Homo erectus, yang populer dijuluki The Manusia Jawa, ditemukan di sepanjang tepi Sungai Solo, dan peninggalan jamu tanggap kembali 1,7 juta tahun yang lalu. Pundan struktur Nusantara dianggap sebagai desain asli dan dasar candi selama kerajaan Hindu-Buddha dari pulau setelah warga setempat menerima pengaruh peradaban Hindu-Buddha di India. Pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi atau budaya 5 Juni adalah budaya tembikar tanah liat yang dikembangkan di pantai utara Jawa Barat. Budaya adalah prekursor proto-sejarah Tarumanegara Kerajaan. Masa kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Taruma dan Kerajaan Sunda muncul di Jawa Barat, masing-masing di abad ke-4 dan ke-7. Sedangkan Kerajaan Medang adalah kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Medang dan Siwa Hindu kerajaan, dan kerajaan membangun beberapa kuil Hindu yang paling awal di Jawa, yang terletak di dataran tinggi Dieng. Sekitar abad ke-10,
pusat kekuasaan bergeser dari pusat ke timur Pulau Jawa. Di wilayah timur, kerajaan Kediri berdiri, Singasari, dan Majapahit yang mengandalkan terutama pada usaha tani, padi, tetapi juga untuk mengembangkan perdagangan antara pulau-pulau Indonesia dan Cina dan India. Masa kerajaan Islam. Pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui Hindu dan Buddha sebagai agama yang dominan di Jawa, melampaui pemberitaan periode pertama penguasa pulau. Dalam periode ini, kerajaan Islam Demak, Cirebon, dan Banten membangun kekuatan. Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16 tumbuh menjadi kekuatan dominan dari bagian tengah dan timur Jawa. Masa kolonial. Hubungan Jawa dengan kekuatan kolonial Eropa mulai tahun 1522 dengan diadakannya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka. Setelah kegagalan perjanjian, maka hanya kehadiran terbatas Portugis di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang terdiri dari 4 kapal pada tahun 1596 pada awal hubungan antara Belanda dan Indonesia. Pada akhir abad ke-18, Belanda telah berhasil memperluas pengaruh mereka di Kekaisaran pedalaman Pulau Jawa. Meskipun Jawa adalah pejuang pemberani, konflik internal telah mencegah mereka membentuk aliansi yang efektif melawan Belanda. Agama dan kepercayaan. Java adalah arena pertemuan agama dan budaya yang berbeda. Pengaruh budaya India datang pertama Siva dengan Hindu dan Buddha yang menembus ke dalam dan menyatu dengan tradisi adat dan budaya masyarakat Jawa. Brahmana, istana kerajaan dan penyair menyatakan kekuatan raja-raja Jawa serta menghubungkan kosmologi Hindu komposisi politik mereka. Bagian ekonomi dan mata pencaharian. Awalnya perekonomian Jawa sangat tergantung pada beras. Kerajaan kuno di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit sangat tergantung pada panen beras dan pajak. Jawa terkenal sebagai pengekspor beras sejak zaman kuno, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penduduk pulau ini. Perdagangan dengan negara-negara Asia lainnya seperti India dan Cina sudah terjadi pada awal abad ke-4 sebelum Masehi, yang dibuktikan dengan ditemukannya keramik Cina pada periode tersebut. Jawa juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah Maluku sejak era Majapahit hingga era Belanda. Selama era kolonial, Belanda memperkenalkan budidaya berbagai tanaman komersial seperti tebu, kopi, karet, teh, hina, dan lain-lain. Java Kopi bahkan mendapatkan popularitas global di awal abad ke-19 dan abad ke-20, sehingga nama Jawa telah menjadi sinonim untuk kopi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan membahas tentang materi, teknik vokal, dan juga tekstur vokal yang ada pada etnis Jawa. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian teknik vokal secara umum. Teknik vokal itu salah satu unsur dalam seni musik, yaitu instrumen dan vokal. Supaya dapat menyempurnakan hasil dalam bernyanyi, istilah vokal itu seperti yang diketahui itu berasal dari Latin. Nah, berarti berbicara atau berbunyi. Nah, vokal dalam pengertian seni musik itu adalah iringan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Nah, vokal juga salah satu jenis musik yang paling populer dan sangat digemari di kalangan manapun. Nah, karena musik ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun meski bantuan alat musik apapun, dan juga semua manusia memiliki vokal yang tidak sama. Nah, teman-teman, terdapat beberapa unsur dalam teknik vokal secara umum. Yang pertama itu adalah sikap badan, di mana sikap kita saat duduk atau saat kita sedang berdiri. Nah, ada juga pernafasan, yang dimana pernafasan yang sering dipakai dalam bernyanyi atau pernafasan yang sangat baik untuk dilakukan saat bernyanyi, yaitu adalah pernafasan diafragma. Nah, selanjutnya itu adalah artikulasi, di mana artikulasi ini kejelasan dari kata per kata ataupun huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Nah, yang selanjutnya itu adalah frasering, di mana frasering ini merupakan potongan kalimat yang benar dan baik. Nah, sehingga dapat
ataupun mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah resonansi. Nah, di mana resonansi ini adalah cara kita untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang bervariasi. Nah, resonansi ini juga dapat membedakan ragam ataupun satu instrumen dengan instrumen yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah vibrato. Seperti yang kita ketahui itu, vibrato itu adalah suatu usaha untuk memperindah lagu dengan cara memberikan gelombang atau juga bisa disebut dengan getaran yang biasanya diterapkan di akhir-akhir syair lagu. Nah, hampir semua syair lagu menggunakan vibrato, tetapi ada saatnya juga syair tersebut polos ataupun dikurangi vibratonya, yang dimana vibrato berlebihan supaya dapat merubah nada ataupun karena terlalu memiliki vibrato yang berlebihan dapat juga mengubah nada atau vokal, sedangkan vibrasi itu yang dapat memberikan kesan seperti kedinginan. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah intonasi. Nah, intonasi itu merupakan salah satu nada yang tinggi ataupun rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, ketepatan intonasi yang ada dalam setiap lagu itu adalah dambaan setiap penyanyi. Untuk menguasai intonasi yang benar dan tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terpengaruh pada nada lainnya, yang misalnya itu contoh terbawa kebiasaan pada saat bernyanyi lagu-lagu daerah. Selanjutnya adalah improvisasi. Nah, teman-teman, improvisasi ini merupakan salah satu cara ataupun upaya yang dapat memperindah lagu dengan cara merubah sebagian melodi lagu dengan cara profesional tanpa merubah sama sekali melodi pokoknya. Nah, semua penyanyi sangat sering membuat variasi pada lagu yang dinyanyikan, seperti spontanitas atau tanpa adanya persiapan. Hal tersebut dinamakan improvisasi dalam vokal. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita akan membahas tentang teknik pengucapan bunyi vokal dalam bahasa Jawa. Nah, belajar bahasa Jawa itu sama juga dengan kita belajar bahasa lain, di mana kita memiliki 3 teknik yang dapat ataupun yang bisa menjadi cara yang paling cepat untuk kita menguasai bahasa Jawa. Nah, pertama itu belajar pengucapan bunyi, yang kedua menghafal kosakata, nah yang ketiga itu belajar tata bahasanya. Nah, dalam percakapan bahasa Jawa, pengucapan bunyi sangatlah penting dikarenakan jika sedikit saja berbeda bisa menimbulkan arti yang berbeda pula. Nah, misalnya kata lara yang berarti sakit dan kata loro yang artinya angka 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik pengucapan bunyi vokal dalam bahasa Jawa. Huruf A. Nah, ada 2 macam pengucapan jenis huruf A, yaitu huruf ini diucapkan sebagai huruf O. Nah, seperti kata kosong ataupun lorong. Contohnya randa bisa dipanggil juga sebagai rondo. Nah, itu berarti artinya itu janda dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga jaka yang dibaca dengan joko yang berarti itu jejaka, dan juga gawa bisa dibuat gowo yang berarti bawah. Nah, ada juga wajah dibaca dengan wojo berarti gigi dan lain sebagainya. Nah, contoh di atas adalah beberapa kosakata dalam bahasa Jawa yang huruf A diganti menjadi huruf O. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah huruf A, yang dimana huruf A tersebut tetap menjadi huruf A dalam bahasa Jawa. Nah, contohnya adalah papat. Papat dibaca dengan papat juga yang berarti adalah angka 4. Nah, ora yang
disebutkan atau diucapkan itu juga dengan ora, yang berarti tidak. Ada juga nyawang, dibaca juga dengan nyawang, yang berarti juga melihat, dan lain seterusnya. Nah, biasanya sebagian huruf untuk huruf vokal A dibaca dengan huruf A juga terdapat pada kata diakhiri konsonan mati. Nah, di mana kata contohnya gawan. Jika huruf N dihilangkan maka dibaca sebagai gowo. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik vokal musik Jawa. Nah, Panem Bromo sebutan lain dari kor untuk lagu-lagu tradisional Jawa. Nah, lagu-lagu yang dinyanyikan dalam bentuk Panem Bromo ini sering juga ataupun bisa atau kebanyakan diiringi dengan karawitan atau juga gamelan, yang dimana bertangga nada pentatonis. Yang selanjutnya itu adalah gerong. Nah, dimana gerong ini merupakan teknik vokal grup dalam karawitan yang mirip dengan kanon. Nah, dimana beberapa penyanyi laki-laki itu atau wiraswara yang biasanya memberikan sahutan-sahutan tertentu di sela-sela saat si penyanyi wanita menyanyikan lagunya. Nah, biasanya itu saat wanita menyanyikan lagu itu biasanya membawakan sinden. Nah, gerong dapat berupa potongan tembang macapat, nah, atau sindenan, tembang penuh dengan melodi yang berbeda dari lagu utama, atau alok, yang dimana alok ini merupakan sautan agak panjang, biasanya berupa pantun Jawa atau senggakan atau sautan pendek. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah gaya yang cocok untuk menyanyikan lagu Jawa, yaitu gerak tangan yang gemulai dan juga gerak tubuh yang kasual dan juga elegan tentunya ya. Yang selanjutnya adalah keahlian vokal yang baik untuk menyanyikan lagu tembang atau melantunkan lagu. Contoh lagunya itu adalah Kimu Joko Joko Raharjo. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahasa yang digunakan, biasanya itu bahasa atau logat bahasa setempat. Nah, contohnya kan lagu Lir Ilir yang biasanya digunakan bahasa Jawa yang halus. Nah, yang selanjutnya itu adalah lagu-lagu ini tentu memerlukan iringan-iringan musik, yang mana alat-alat musik yang digunakan juga untuk mengiringi lagu daerah ini. Biasanya itu menggunakan alat musik tradisional yang berasal dari atau yang memang sudah ada atau yang sudah ditentukan oleh daerah setempatnya, yang biasanya itu adalah alat musik angklung. Nah, yang selanjutnya itu adalah masyarakat Jawa mengenal pelok atau slendro sebagai nada-nada pentatonik, yang dimana pelok itu memiliki jarak yang tidak sama dengan slendro karena slendro itu memiliki jarak yang sama. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah tekstur vokal Jawa. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu tekstur. Ya, seperti yang kita ketahui itu tekstur itu merupakan alunan melodi ya dalam sebuah karya musik, yang dimana terbagi dari beberapa suara. Contoh tekstur itu juga terdapat pada grup paduan suara, yang dimana terdiri dari suara sopran, tenor, alto, bass, dan juga musik orkestra ya, yang dimana terdiri dari kombinasi dari berbagai alat musik. Nah, alunan setiap suara juga membentuk komposisi musik yang kompak. Nah, dan juga tekstur itu membuat irama atau melodi atau harmoni dan juga dinamika. Nah, yang selanjutnya itu adalah tekstur yang rendah itu biasanya memiliki instrumen yang bergerak perlahan, dan sedangkan instrumen yang bernada tinggi itu biasanya terletak pada kecepatan yang semakin cepat. Itu bisa terjadi karena merupakan karakteristik dari gamelan yang berasal dari Jawa tersebut.
Nah, selain suara yang indah yang dihasilkan oleh instrumen itu sendiri, unsur yang paling cepat mencolok itu adalah musik gamelan yang terdapat pada siklusnya, yang dimana siklus pada gamelan tersebut berulang beberapa kali atau hanya beberapa kali denyut dalam satu siklus. Kekuatan satu siklus itu memiliki dua. Yang pertama siklus kasnya 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kekuatan yang panjang sekali. Sesekali siklusnya sepanjang 1, 2, 8, 2, 5, 6 atau bahkan 5, 1, 2. Nah, itu bisa terjadi karena diselingi dengan pemukulan gong, yang dimana itu misalnya goresan gong dalam 8 siklus, dan mungkin mengalahkan misalnya kekuatannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kembali ke 1. Dan sedangkan gong itu adalah L besar S, MS, L besar S, MS, dan L besar juga. Nah, biasanya juga L besar itu disebut dengan gong besar, yang M kecil itu biasanya disebut dengan gong tengah, dan sedangkan yang M itu M kecil itu biasanya disebut dengan gong kecil juga. Nah, pada tekstur homofon dan homofon kesan tonal barat terasa. Pada tekstur polifon muncul juga kesan musik Jawa, contohnya kalimat mumpung padang repulane seolah ditegaskan. Tekstur homofon kesan Jawa muncul pada syair lir ilir dan juga tandu rewes atau sumilir dengan tekstur polifon. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fenom adalah bagian bunyi suatu kata yang terkecil yang berfungsi membedakan kalimat satu dengan yang lain. Kalimat satu dengan yang lain itu berbeda. Dalam bahasa Jawa ada 6 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah vokal jejeg. Vokal jejeg bahasanya sesuai dengan bahasa Indonesia dan pengucapannya juga sesuai dengan bahasa Indonesia. A, I, U, E, O tetap dibaca seperti itu. Misalnya titik tetap dibaca titik, I-nya tetap dan jelas, vokalnya juga tetap dan jelas. Soda tetap dibaca soda, O-nya tetap dan jelas, vokalnya juga tetap dan jelas. Ciri vokal ajejeg, pengucapannya sesuai dengan huruf dan jelas, tidak diakhiri dengan huruf konsonan. Contoh vokal ajejeg. Yang pertama, kapan, orah, nyawang, tak balang. Contoh vokal I jejeg, hurufnya tetap dan jelas. Iki, sapi, miti, meri, pari, kali. Yang kedua adalah vokal miring. I dibaca menjadi E, O dibaca menjadi O, dan A dibaca menjadi O. Ciri vokal miring, setiap kata pasti diakhiri dengan huruf konsonan. Contoh vokal A miring. Huruf A dibaca menjadi O. Yang pertama, nata menjadi noto, bata menjadi boto, lima menjadi limo. Yang kedua, contoh vokal I miring. Huruf I dibaca menjadi huruf E. Putih menjadi putih, putik menjadi putek. Makna yang terkandung. Bahasa Jawa memiliki ragam makna dan kaya akan filosofi kehidupan. Bahasa Jawa juga menggunakan kalimat makna kehidupan dan ketuhanan. Kata bijak tersebut digunakan orang tua untuk menasihati anak-anaknya. Ragam bahasa Jawa juga banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, sehingga membuat
masyarakat Jawa dengan mudah memahami bahasa Jawa. Berikut ini saya akan menjelaskan materi mengenai lambang dan juga tema dari adat Jawa. Yang pertama ada lambang. Sebagian besar orang Jawa tentu sudah mengenai petikan syair tembang dolanan yang dikarang oleh Sunan Kalijaga tersebut. Itu syair yang digunakan atau nama asli dari penyebar luasan agama Islam di tanah Jawa. Nah, filsafat atau simbol yang digunakan itu adalah suatu hal yang unik karena hanya dilakukan oleh manusia. Simbol merupakan suatu bentuk komunikasi. Artinya, di dalam komunikasi tersebut terdapat pesan-pesan tersembunyi sehingga makna suatu simbol bergantung pada interpretasi individu. Selain itu juga lambang ini dapat berfungsi sebagai pedoman sosial. Simbol juga dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan hegemoni budaya. Nah, dalam filsafat dan pandangan hidup orang Jawa merupakan hasil kirda atau cipta rasa dan kirsa sebagai refleksi dari realitas kehidupan yang merupakan sarana pemujaan roh-roh nenek moyang yang kini lebih banyak dimasuki muatan-muatan Islam. Tujuannya itu untuk ritual yang berbeda dengan ritual-ritual semacam sebelumnya, yaitu selain merupakan bentuk permohonan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya ada tema dalam budaya Jawa. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa budaya Jawa itu unik dan juga identik dengan feodal dan sinetriknya. Pendapat itu kurang tepat karena budaya feodal dan itu di negara tersebut ada di negara Eropa. Budaya Jawa menghargai semua agama. Di sini saya akan membahas tentang musik tradisional Jawa. Beragam macam alat musik yang dihasilkan dari Provinsi Jawa atau kebudayaan Jawa, yaitu seperti dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu contoh alat musik tradisional Jawa yaitu seperti angklung, suling, calung, gamelan Sunda, dan kecapi. Sekarang kita akan membahas tentang alat musik angklung. Angklung banyak ditemui di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu dengan cara menggoyangkannya sehingga bunyi yang disebabkan oleh benturan badan pipa menghasilkan bunyi yang indah. Dan kemudian yaitu ada suling. Suling merupakan alat musik tiup kayu yang berasal dari Jawa Barat. Suara yang dihasilkan oleh suling adalah memiliki suara yang indah dan dapat dipadukan dengan alat-alat musik lainnya. Kemudian yaitu ada calung. Calung adalah alat musik bambu yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dan cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul sambil jinjing. Perbedaan angklung dan calung ini yaitu pada cara memainkannya. Kalau angklung itu kan cara memainkannya yaitu dengan cara digoyang, sedangkan calung ini cara memainkannya dengan cara dipukul. Kemudian yaitu ada gamelan. Penyebaran gamelan ini di Sunda belum diketahui secara pasti tahun berapa penyebarannya. Tetapi menurut sejarah gamelan yang berasal dari Jawa Tengah, dimulai dengan cara berkembangnya agama Buddha dan Hindu yang berpengaruh atau memiliki pengaruh besar di Indonesia pada masa itu di beberapa tempat di negara Indonesia ini, termasuk yaitu di Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik gamelan ini yaitu dengan cara dipukul. Kemudian ada kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional khas para bayanan kesenian di daerah Sunda
selalu diramaikan dengan alat musik kecapi ini. Bahan yang digunakan untuk alat kecapi ini yaitu kayu kenanga dengan proses sebelumnya yaitu direndam selama 1 bulan, dan senar kecapi ini dibuat dari kawat, emas, dan tembaga yang biasanya disebut sebagai kawat suasa sebagai nada yang dihasilkan akan lebih bagus. Kemudian ada bonang. Bonang adalah alat musik yang berasal dari Jawa Timur dan memiliki kesamaan dengan gamelan. Gamelan terbuat dari besi atau logam yang pipih bentuknya. Sedangkan bonang ini bentuknya seperti pot dan cerek. Bonang biasanya dimainkan bersamaan dengan gamelan. Setiap bonang ada poros di bagian tengahnya yang cembung dan berfungsi sebagai pusat untuk dipukul. Kemudian ada trompet reog. Trompet reog ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup sama seperti suling tadi, tapi trompet reog ini biasanya digunakan untuk mengiringi kesenian reog yang merupakan ciri khas dari Ponorogo. Dan sangat dikenal di mana-mana. Reog Ponorogo ini beberapa waktu yang lalu pernah diklaim oleh Malaysia sebagai budaya mereka. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Saat Alfredo Pandapotansian. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai musik tradisional Jawa. Selanjutnya adalah kendang atau gendang. Kendang atau gendang ini merupakan salah satu instrumen musik gamelan Jawa, di mana fungsinya itu adalah untuk mengatur irama dalam permainan musik. Gendang ini memiliki beberapa jenis. Ada yang berukuran besar dan juga ada yang berukuran kecil. Yang berukuran besar disebut dengan kendang dan yang berukuran kecil disebut dengan ketipung. Gendang ini biasanya dimainkan oleh orang-orang yang sudah lama menyelami musik Jawa. Dan selanjutnya ada alat musik demung. Alat musik demung merupakan alat musik gamelan yang termasuk dalam keluarga balungan, seperti contohnya saron. Dalam satu set gamelan ini terdapat dua jenis demung dan memiliki nada-nada yang berbeda. Itu terdiri dari pelok dan juga selendro. Demung merupakan alat musik yang menghasilkan suara terendah dari keluarga balungan. Alat musik demung biasanya memiliki bilah-bilah yang lebih tipis dan lebih lebar daripada alat musik saron, sehingga dia menghasilkan nada yang lebih rendah daripada alat musik saron. Alat musik demung dimainkan dengan cara dipukul dengan sebuah palu. Biasanya palu itu terbuat dari kayu. Dan selanjutnya itu adalah ada alat musik kempul. Kempul merupakan alat musik gamelan yang dimainkan dengan cara ditabuh. Alat musik kempul ini seringkali dinamakan anak gong karena mereka hampir sama memiliki bentuk dan
struktur yang sama, kecuali memiliki perbedaan dalam ukuran. Kempul memiliki ukuran yang lebih kecil daripada gong. Dalam ensemble gamelan, kempul termasuk dalam keluarga pencon, sebagaimana dengan gong. Kempul bisa memainkan nada yang sama dengan alat musik balungan. Bahkan kadang kempul dapat mendahului nada balungan. Alat musik selanjutnya adalah gambang. Gambang merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul dengan menggunakan alat bantu. Itu contohnya seperti palu yang khusus untuk alat musik gambang ini. Alat musik gambang ini memiliki 18 bilah, di mana bilah-bilah tersebut terbuat dari kayu dan disusun di atas sebuah wadah yang berbentuk seperti kapal dan terbuat dari kayu. Bilah-bilah ini disusun secara rapi mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Alat musik selanjutnya adalah alat musik slentem. Slentem juga termasuk alat musik balungan, yaitu dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul dengan menggunakan alat bantu seperti palu. Alat musik ini hampir sama dengan gambang tadi. Perbedaannya, alat musik ini hanya memiliki rentang nada yaitu C, D, E, G, A, dan C. Selanjutnya alat musik gender. Alat musik gender ini merupakan alat musik yang dimainkan juga dengan cara ditabuh. Dan bilah-bilahnya terbuat dari logam atau metalofon. Biasanya alat musik gender ini memiliki 10-14 bilah. Dan gender juga hampir sama dengan alat musik yang lainnya seperti slentem dan juga gambang. Selanjutnya ada alat musik rebab. Alat musik rebab ini dimainkan dengan cara digesek, hampir sama dengan memainkan alat musik biola dengan cara digesek. Alat musik rebab ini adalah salah satu alat musik kordofon. Dan dalam penggunaannya dalam musik tradisional Jawa, biasanya untuk menyelaraskan cengkok nada dengan menginterpretasikan irama gamelan, sinden maupun wirasuara atau penyanyi laki-laki. Selanjutnya itu ada alat musik kemanak. Alat musik ini memiliki bentuk seperti sendok, tapi dia memiliki tangkai yang cukup pendek daripada sendok, dan juga memiliki lubang yang memanjang di antara bagian daripada kemanak. Cara memainkan kemanak ini dengan cara dia dipukul, sisi-sisi dipukul satu sama lain, biasanya terdiri dari 2 biji kemanak. Kemudian apabila lubang yang memanjang itu ditutup sambil memukulnya, itu akan menghasilkan suara yang cukup beragam. Akan dasar tari Jawa. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit. Gerakan tari merupakan unsur utama dari tari. Di dalam menari itu tentunya kita membutuhkan gerakan-gerakan untuk mengekspresikan tentang maksud dari tarian yang akan kita pertunjukkan melalui gerakan.
Gerakan dasar tari itu memiliki keragaman yang berbeda-beda. Keragaman gerakan tari daerah Jawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak tari daerah Surakarta yang bersifat dinamis dan komunikatif. Dan yang kedua, gerak tari daerah Yogyakarta yang bersifat kaku dan berwibawa. Yang ketiga, gerak tari daerah Jawa Timur yang bersifat keras dan lincah. Ada beberapa bentuk gerak dasar tari daerah Jawa. Yang pertama itu ngiting dan ukel. Ngiting dan ukel ini merupakan gerakan tangan dalam tarian Jawa. Gerakan tangan tersebut berupa putaran tangan pada pergelangan tangan. Dan yang kedua ada seblak. Seblak merupakan gerakan tangan yang membuang selendang dari pangkal ikatan selendang sampai merentang lurus di samping badan. Lalu kita arahkan selendang tersebut ke arah belakang. Dan yang ketiga ada kebiok. Kebiok merupakan gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan sehingga selendang tersebut menyangkut di pergelangan tangan kita. Dan yang keempat ada kebiak. Gerak kebiak ini merupakan gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang tersebut lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan kita ini. Gerak kebiak ini dilakukan setelah gerakan kebiok. Oke. Yang kelima ada gerakan ngembat. Gerakan ngembat ini merupakan gerakan tangan dengan memegang selendang dengan sikap jari ngiting gitu. Yang keenam ada ulap-ulap. Gerakan ulap-ulap terdiri atas gerakan ulap-ulap kanan dan ulap-ulap kiri. Gerakan ulap-ulap kanan ini merupakan gerakan tangan menekuk di depan kening atau pergelangan tangan kita menekuk dan jari-jari kita itu melinting. Sedangkan tangan kiri kita menekuk di depan pinggang. Dan yang kedua ada gerak ulap-ulap kiri yang merupakan gerakan tangan kiri yang menekuk di depan kening atau pergelangan tangan menekuk dan jari-jari melenting. Sedangkan tangan kanan menekuk di depan pinggang kita. Dan yang ketujuh tuh ada cancer. Cancer ini merupakan gerakan kaki dengan cara mengingsut atau geser dan buka tutup telapak kaki ke arah kanan dan ke arah kiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa Jawa yang dituturkan oleh diaspora Jawa di wilayah lain di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan, serta di luar Indonesia seperti di Suriname, Belanda, dan Malaysia. Jumlah total penutur bahasa Jawa diperkirakan mencapai 75,5 juta pada tahun 2006. Sebagai bahasa Austronesia dari subkelompok Melayu Polinesia, bahasa Jawa juga berkerabat dengan bahasa Melayu, Sunda, Bali, dan banyak bahasa lainnya di Indonesia. Sejarah tulisan bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk bahasa Jawa kuno, yang kemudian berevolusi hingga menjadi bahasa Jawa baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa. Penyebaran bahasa Jawa. Penduduk Jawa yang merantau membuat bahasa Jawa bisa ditemukan di berbagai daerah bahkan di luar negeri. Banyaknya orang Jawa yang merantau ke Malaysia turut membawa bahasa dan kebudayaan Jawa ke Malaysia, sehingga terdapat kawasan permukiman yang mereka dikenal dengan nama Kampung Jawa, Padang Jawa. Di samping itu, masyarakat pengguna bahasa Jawa juga tersebar di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan luar Jawa yang didominasi etnis Jawa atau dalam persentase cukup signifikan, yaitu di daerah Lampung 61,9%, Sumatera Utara 32,6%. Secara garis besar, perkembangan bahasa Jawa dapat dibagi atas dua fase, yaitu bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa modern. Yang pertama adalah bahasa Jawa kuno. Bentuk terawal dari bahasa Jawa kuno yang terlestarikan dalam tulisan yaitu Prasasti Sukabumi berasal dari tahun 804 Masehi. Sejak abad ke-9 hingga abad ke-15, seragam bahasa ini umum digunakan di Pulau Jawa.
Bahasa Jawa kuno lazimnya dituliskan dalam bentuk puisi yang berbait. Ragam ini terkadang disebut juga dengan istilah kawi atau bahasa kesusastraan. Walaupun istilah ini juga merujuk pada unsur-unsur arkais dalam beragam tulisan bahasa Jawa baru. Sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa kuno merupakan adaptasi dari aksara Pallawa yang berasal dari India. Sebanyak hampir 50% dari keseluruhan kosakata dalam tulisan berbahasa Jawa kuno berakar dari bahasa Sanskerta, walaupun bahasa Jawa kuno juga memiliki kata serapan dari bahasa-bahasa lain di Nusantara. Yang kedua, terdapat bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa baru tumbuh menjadi ragam literer utama bahasa Jawa sejak abad ke-16. Peralihan bahasa ini terjadi secara bersamaan dengan datangnya pengaruh Islam. Pada awalnya, ragam baku bahasa Jawa baru didasarkan pada ragam bahasa wilayah pantai utara Jawa yang memasyarakatnya pada saat itu sudah beralih menjadi Islam. Karya tulis dalam ragam bahasa ini banyak yang bernuansa keislaman dan sebagiannya merupakan terjemahan dari bahasa Melayu. Bahasa Jawa baru yang mengadopsi huruf Arab dan menyesuaikan menjadi huruf pegon. Kebangkitan Mataram menyebabkan ragam tulisan baku bahasa Jawa beralih dari wilayah pesisir ke pedalaman. Ragam tulisan inilah yang kemudian dilestarikan oleh penulis-penulis Surakarta dan Yogyakarta dan menjadi dasar bagi ragam baku bahasa Jawa pada masa kini. Perkembangan bahasa lainnya yang diasosiasikan dengan kebangkitan Mataram pada abad ke-17 adalah perbedaan antara tingkat tutur ngoko dan krama. Perbedaan tingkat tutur ini tidak dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Kini bahasa Jawa digunakan dalam berbagai media, mulai dari media buku hingga media acara TV. Ragam bahasa Jawa baru yang digunakan pada atau sejak abad ke-20 hingga sekarang terkadang disebut pula bahasa Jawa modern. Contoh kata-kata salam dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada hei. Kata ini sama artinya dengan kata hai, halo. Tapi kedua kata itu sangat jarang diucapkan dalam daerah Jawa. Kata hei lebih sering dipakai, misalnya hei piye kabare. Anda boleh memakai kata ini kepada orang yang sudah kenal atau juga akrab dengan Anda. Kalau kepada orang tua, orang yang dituakan atau hormati, kata hei dianggap tidak sopan. Yang kedua ada kata piye kabare. Kapriye kabare, pripun kabare, dos pundi kabaripun. Piye kabare sering digunakan dalam percakapan sehari-hari daripada kapriye kabare. Piye kabare diucapkan dalam situasi informal, sementara kapriye kabare lebih formal dan sering digunakan dalam bahasa penulisan. Dalam bahasa Jawa yang lebih halus, Anda bisa menggunakan pripun kabare, pripun kabaripun atau dos pundi kabaripun. Kemudian ada kata sapaan suwera ketemu. Kalimat salam ini diucapkan ketika Anda bertemu dengan teman atau saudara yang sudah lama berpisah. Arti dari suwera ketemu yaitu lama tidak berjumpa. Jadi jika kita mempunyai teman orang Jawa yang lama tidak berjumpa dan pada akhirnya kita berjumpa dengan teman kita cukup mengatakan hei piye kabare suwera ketemu. Jika Anda ditanya seperti itu, Anda bisa menjawab kabarku apik ya wis suwe banget ra ketemu. Yang kemudian ada sugeng rawuh. Sapaan sugeng rawuh diucapkan kepada orang lain yang datang ke tempat Anda, yang artinya selamat datang. Kemudian ada sugeng tindak, yaitu melepas kepergian orang yang pergi dari tempat Anda, yang artinya selamat jalan atau ya segitu. Sekian pembahasan tentang bahasa Jawa. Next. Di sini saya akan membahas busana dan kostum adat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam bentuk budaya. Bahkan berbagai jenis budaya dalam masyarakatnya terwujud dalam berbagai jenis pakaian adat yang dikenakan beberapa orang hanya tahu jenis pakaian adat yang biasa digunakan pada acara resmi, seperti pada pernikahan ataupun acara resmi lainnya.
di mana pada acara-acara itu mengenakan pakaian adat hukumnya adalah wajib. Di balik penggunaannya, setiap pakaian adat memiliki nama maknanya sendiri. Makna-makna itu menyimbolkan kekayaan khasanah budaya yang ada di Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah 5 jenis pakaian adat Jawa Tengah yang perlu diketahui masyarakat. 1. Kebaya. Tak hanya di Jawa Tengah, kebaya menjadi baju adat berbagai wilayah provinsi di Pulau Jawa. Istilah kebaya pada baju itu diyakini berasal dari kata bahasa Arab abaya yang memiliki arti pakaian. Dilansir dari Indonesia.go.id, munculnya model baju kebaya terjadi sering dengan adanya perdagangan internasional Nusantara, khususnya dengan bangsa Arab, Cina, India, maupun Eropa. Kebaya di Jawa Tengah dengan daerah lainnya memiliki corak motif yang berbeda. Untuk kebaya yang berasal dari Jawa Tengah, bagian atasnya terdiri dari kebaya, kemben, kain tapih, penjung, dan stagen. 2. Jawi jangkep. Berbeda dengan kebaya yang diperuntukkan bagi perempuan, jawi jangkep merupakan pakaian yang dikhususkan bagi laki-laki. Sedangkan untuk bawahannya berupa kain jari yang dililitkan pada ikat pinggang yang tersedia sama halnya dengan kebaya. Untuk memperindah penampilan ditambah juga beberapa aksesoris seperti keris, alas kaki, belangkon, dan pula bunga melati yang ada pada bagian leher. 3. Kanigaran. Kanigaran merupakan pakaian adat yang dulunya digunakan untuk golongan bangsawan. Baju ini terdiri dari pakaian belduru hitam yang dilengkapi dengan dodot. 4. Batik. Batik merupakan pakaian resmi paling populer yang dikenalkan di Jawa. Karena populernya, pakaian ini diresmikan di UNESCO sebagai warisan resmi budaya Indonesia. 5. Surjan. Surjan adalah busana adat resmi untuk kaum pria. Pakaian ini konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang kemudian dijadikan sebagai pakaian adat Mataram. 6. Basahan. Basahan adalah pakaian adat yang biasa dipakai para pengantin di Jawa selain kanigaran. Busana ini juga dikenal dengan nama dodot karena kedua mempelai biasanya mengenakan kain kumben panjang dan lebar yang biasa dinamakan kain dodot. Ya, demikianlah dari pakaian adat Jawa. Sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalaken jenengku Kristinus dan Distanggang, nim laku loro-loro nul telu siji papat loro nul papat wolu. Oke, di sini saya akan menjelaskan kuliner dari Jawa, dan pada kali ini saya akan menjelaskan 5 kuliner khas Jawa. Yang pertama yaitu ada makanan mie letek. Makanan khas Jawa ini berada tepatnya pada daerah Bantul, Yogyakarta. Dan biasanya makanan ini disebut dengan namanya mie kotor karena bentuknya yang berantakan. Tetapi jangan salah, walaupun begitu makanan ini dikenal dengan rasanya yang lezat dan sangat menggugah selera. Bahkan pada saat Barack Obama datang ke Jogja pada tahun 2017 yang lalu, mie letek menjadi salah satu menu wisata kulinernya. Dan tentu juga makanan ini terbuat dari berbahan singkong dan tepung tapioka. Mie ini bertekstur lembut dan bisa diolah menjadi mie goreng atau juga mie rebus atau juga dapat dijadikan olahan bersama nasi juga cocok. Yang kedua, ada yang namanya makanan gudeg. Gudeg menjadi makanan khas Jawa yang juga sangat terkenal di Indonesia bahkan dunia loh. Menu ini sendiri sudah menjadi makanan favorit masyarakat Yogyakarta sejak tahun 1956. Makanan ikonik ini mempunyai 3 jenis gudeg. Yang pertama yaitu gudeg basah, gudeg makar, dan juga gudeg kering. Nah, dan gudeg kering ini mungkin bisa Anda coba sebagai lahan bisnis kuliner yang baru. Yang ketiga yaitu ada rujak cingur. Rujak cingur sendiri terdiri dari beberapa potong buah-buahan yang diberi cingur atau mulut sapi serta sayur-sayuran. Setelah itu akan ditambahkan bumbu rujak cingur yang diolah dari cabai, petis,
gula merah, bawang putih, kacang goreng yang diulek. Tak hanya memiliki rasa lezat, makanan khas ini juga menyehatkan karena isinya mengandung beberapa gizi seperti vitamin, serat, protein, dan juga karbohidrat. Tapi perlu Anda ketahui, kalau kelezatan rujak cingur ini sangat tergantung dengan rasa sambal petis yang digunakan. Nah, maka dari itu sebelum membuat rujak cingur ini, Anda harus riset dan mencari beberapa supplier sambal petis yang sesuai dengan keinginan Anda. Keempat yaitu ada tahu tek. Sajian yang begitu menggugah selera ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dengan siraman bumbu yang banyak, lontong, tahu, toge kecil dan kejambas sebagai bahan utamanya. Tahu tek sendiri adalah tahu goreng setengah matang dan lontong yang dipotong kecil-kecil lalu disiram bumbu petis. Anda bisa menambah pelengkap seperti kentang goreng, saus, dan juga irisan mentimun. Lalu ditambahkan juga kerupuk udang dan sedikit bawang goreng saat disajikan kepada atau ingin kita makan. Hal menarik dari tahu tek, para penjual akan menggunakan gunting atau memotong bahan makanan. Namun setelah selesai memotong, gunting sengaja dibunyikan, terus walaupun bahannya sudah habis terpotong dan akan terdengar tek tek tek. Itulah awal mula dinamakan tahu tek. Terakhir yaitu ada kopi jos. Setelah membahas banyak makanan khas Jawa, sepertinya kurang lengkap gitu kalau tidak memasukkan juga minuman ikonik. Salah satunya yaitu kopi jos asli Yogyakarta. Uniknya kopi ini tidak hanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia loh, tapi mancanegara juga. Kalau di luar negeri, orang-orang biasanya menyebutnya ini the charcoal coffee. Penyajian kopi ini cukup nyentrik dan menarik dari penyajian kopi lainnya, di mana para penjual kopi jos biasanya menggunakan ketel atau teko besar sebagai wadah dan memasaknya menggunakan arang. Tak hanya sampai di situ, ciri khas adalah saat disajikan pada pelanggan, arang akan dicelupkan ke dalam gelas kopi yang akan diminum. Sekian pembahasan tentang kuliner khas Jawa. Next. Arab ngaturaken materi babagan omah tradisional Jawa. Yang pertama kita akan membahas rumah adat dari Jawa Tengah beserta seluruh penjelasannya dan gambar-gambarnya secara mendetail. Di sini kita akan membahas yang pertama ada rumah joglo. Jadi rumah joglo ini merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Jadi rumah joglo ini seperti melambangkan atau simbol dari rumah joglo ini adalah simbol dari orang-orang yang berstatus sosial tinggi, contohnya raja, bangsawan, pangeran, seperti itu. Nah, kemudian juga bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan rumah joglo tersebut juga termasuk tinggi dan mahal. Juga waktu yang diperlukan harus cukup lama. Itulah sebabnya kenapa rumah joglo ini dilambangkan sebagai simbol orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Nah, jadi dengan demikian masyarakat yang berpenghasilan rendah itu nggak berani sama sekali untuk membuat rumah joglo tersebut karena memang biaya dan waktu yang dibutuhkan itu cukup amat tinggi dan lama. Nah, jadi rumah joglo itu atau joglo itu diambil dari kata tajuk dan loro yang artinya kata tersebut bermaknakan penggabungan dari dua tajuk. Nah, jadi untuk spesifik dari bentuk rumah joglo sendiri ini, atapnya itu disangga oleh 4 pilar utama yang disebut saka guru. Pilar-pilar tersebut merupakan representasi dari arah mata angin, yaitu timur, selatan, utara, dan barat. Nah, rumah joglo terdiri dari 3 bagian, yaitu depan atau pendapa, tengah atau pinggitan, dan ruang utama atau dalam. Pembagian rumah ini terdapat prinsip hierarki yang sangat unik begitu. Kemudian untuk gambar rumah joglo sendiri sebagai berikut. Kedua, kita punya rumah adat Limasan. Kenapa dibilang rumah adat Limasan? Ya, karena rumah adat ini memiliki atap yang bentuknya seperti limas. Rumah adat ini sendiri memiliki 4 sisi dan sekilas memiliki bentuk seperti rumah adat Sumatera Selatan.
Nah, jadi biasanya rumah adat limasan ini tuh dibuat dari bata-bata yang kokoh. Tapi uniknya, rumah adat ini tidak dicat atau dipakaikan lapisan apapun. Tapi rumah adat ini tetap terlihat seperti nuansa mewah dan indah walaupun sangat-sangat sederhana. Untuk gambarnya kita bisa lihat sebagai berikut. Rumah adat yang ketiga, di sini kita memiliki rumah adat tajuk. Berbeda dengan rumah adat yang lainnya, rumah adat ini bukan untuk dihuni atau di tempat tinggali, namun rumah adat ini dipakai untuk beribadah. Nah, oleh karena itu rumah adat ini tidak boleh dibangun sembarangan, melainkan ada syarat-syarat khusus yang harus kita penuhi dan yang harus memang kita jalani untuk membangun rumah adat ini. Nah, salah satu contoh dekat yang bisa kita lihat mengenai rumah adat tajuk ini merupakan Masjid Agung Demak. Itu merupakan salah satu contoh rumah adat tajuk. Kemudian untuk dari segi bentuknya, rumah adat ini memiliki atap yang berbentuk segitiga yang melambangkan keabadian ataupun keesaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa rumah adat ini digunakan sebagai rumah adat yang dipergunakan untuk ibadah. Untuk gambarnya kita bisa lihat sebagai berikut. Rumah adat yang selanjutnya ada rumah adat kampung. Jadi rumah adat kampung ini dipergunakan untuk tempat tinggal. Namun yang membedakan itu rumah adat kampung ini dihuni dan di tempat tinggali oleh orang-orang yang berstatus sosial menengah ke bawah, seperti contohnya petani, pekerja pasar, dan peternak. Kira-kira seperti itu. Jadi ciri khas dari rumah adat ini, dia itu memiliki jumlah tiang berkelipatan 4. Terus kemudian bangunan rumahnya itu berbentuk persegi panjang dan memiliki 2 lapis tiang untuk menyangga atap rumah itu. Juga tiang penyangganya terbuat dari usuk, balok, dan kayu yang sifatnya kuat. Biasanya rumah ini memiliki teras di depan di depan dan di belakang rumah tersebut. Nah, untuk detail gambar rumah adat kampung sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Kita akan beralih dari rumah adat Jawa Tengah ke rumah adat Jawa Timur. Jadi berikut merupakan nama-nama dari rumah adat Jawa Timur dan penjelasan lainnya. Pertama kita awali dari rumah adat Yusing. Jadi rumah adat Yusing ini berasal dari Kabupaten Banyuwangi, yaitu bagian paling timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan Selat Bali. Nah, jadi rumah adat Yusing ini terbagi jadi tiga jenis. Yang pertama itu ada Tigel Balung, yang kedua itu ada Barisan, dan yang terakhir ada Krokogan. Nah, apa yang membedakan dari ketiga jenis rumah adat Yusing ini? Jadi yang membedakannya itu adalah atapnya dan rapnya, jumlah atapnya dan rapnya. Nah, untuk gambar dari rumah adat Yusing kita lihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang rumah adat Tengger. Jadi rumah adat Tengger itu rumah yang dibangun oleh masyarakat suku Tengger yang ada di lereng Gunung Bromo. Jadi ciri khas dari rumah ini yaitu dia tidak bertingkat, dia juga tidak seperti rumah panggung. Rumah panggung itu yang memiliki tangga dan dia berdiri di atas kayu. Nah, rumah ini tidak, dia berdiri di atas tanah seperti rumah-rumah biasa. Untuk struktur rumahnya sendiri, dia itu terbuat dari batang-batangan kayu. Pada babungan atapnya juga sangat tinggi, jadi terkesan terjal seperti itu. Jadi pada depan rumah tersebut ada balai-balai yang dipergunakan sebagai tempat duduk. Dia seperti menyerupai dipan. Untuk gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat Limasan Trajumas Lawakan. Nah, jadi rumah ini merupakan perkembangan dari rumah limasan Trajumas dengan penambahan emperan di sekeliling bangunan. Jadi pokoknya kemiringan dari emper ini berbeda dengan atap. Jadi terdapat tiang pada bagian tengah sehingga terbentuk rongrongan. Jadi kayak ada bagian di dalam ruang dalamnya itu. Seperti itulah kira-kira bentuk dari rumah adat ini.
Kemudian juga atapnya terbentuk dari 4 sisi yang masing-masing itu bersusun 2. Rumah ini juga memiliki 20 tiang utama, jadi rumah ini akan terkesan berbentuk simetris karena ke-20 tiangnya tadi. Kemudian juga rumah ini mayoritasnya kayu, karena tadi kan sudah terbentuk dari tiang-tiang yang beralaskan kayu. Untuk gambarnya kita bisa lihat sebagai berikut. Kita akan membahas rumah adat Durung. Rumah adat ini salah satu rumah adat yang unik. Kenapa? Karena rumah adat ini tidak memiliki dinding. Rumah adat ini berbentuk gubuk. Dan atapnya sendiri terbuat dari daun rumbai dan daun pohan. Nah, jadi fungsi dari rumah adat ini ialah digunakan sebagai tempat peristirahatan bila orang-orang atau seseorang ingin beristirahat setelah pulang bekerja dari sawah maupun ladang. Selain itu, rumah Durung ini juga digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi warga sekitar. Nah, yang paling uniknya rumah adat ini digunakan untuk tempat mencari jodoh. Biasanya rumah Durung ini diletakkan di depan atau di samping rumah dan ukurannya itu sangat-sangat random. Bisa besar, bisa juga kecil sesuai dengan keinginan yang ingin membangun rumah tersebut. Nah, kalau ukuran yang besar itu akan menjadi rumah yang multifungsi. Dia juga bisa digunakan sebagai lumbung tempat padi. Nah, rumah ini yang paling uniknya juga memiliki seni ukir yang paling indah. Jadi rumah ini hanya bisa kita temukan di Jawa Timur. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Kemudian kita akan membahas rumah adat Joglo Jompongan. Jadi namanya saja awalnya sudah joglo, berarti dia merupakan dasar dari rumah joglo. Joglo Jompongan ini menggunakan 2 buah pengerat dan berdenah bujur sangkar. Nah, bentuk rumah ini tidak perlu kita jelaskan lagi karena sangat-sangat sinonim dengan rumah adat joglo, yaitu memiliki teras yang banyak dan tiang-tiang yang cukup banyak. Untuk gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya ada dari Limasan Lembang Sari. Rumah adat ini memiliki ciri khas yang sangat-sangat indah, ciri khas yang sangat-sangat menciri ketimbang model Limasan yang lain. Letak keunikannya terletak pada konstruksi pembentuk atap yang berbentuk balok penyambung. Nah, jadi tiang rumah ini berjumlah 16 buah dengan atap berjumlah 4 sisi. Kemudian juga bangunan ini mempunyai satu hubungan yang menyatukan atau menghubungkan keempat sisi tersebut. Pondasinya sendiri berbentuk kompak dengan lurus pada bagian tengah tiang bawahnya. Fungsinya yaitu untuk mengunci tiang dan kolom yang terdapat pada rumah adat tersebut. Untuk gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Sekarang kita selesai dari rumah adat Jawa Timur, sekarang kita beralih ke rumah adat Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas rumah adat Jawa Barat, yaitu perahu kemurap. Jadi arti dari perahu kemurap ini sendiri adalah perahu yang terbalik. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dari atap rumah adat tersebut. Bentuknya itu jadi seperti perahu kebalik, guys. Jadi walaupun unik seperti itu pasti ada kekurangannya ya. Jadi kekurangannya itu adalah rumah adat perahu kemurap ini sangat-sangat banyak sambungan di atapnya. Jadi terkesan ramai ya guys. Jadi terkesan tidak efisien atau tidak menarik. Kemudian yang paling parahnya, kalau hujan deras atau terjadi hujan badai, rumah adat ini kerap akan mengalami kebocoran melalui atapnya karena saking banyaknya penyambung-penyambung yang meramaikan rumah adat tersebut. Rumah adat ini sangat jarang untuk kita temukan, sehingga kita hanya bisa menemukannya di daerah Jawa Barat saja, terkhususnya di daerah pedesaan Ciamis. Untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Kita akan membahas rumah adat Jelopong. Jadi rumah adat Jelopong ini merupakan rumah adat dari suku Sunda. Jadi rumah adat ini bentuknya bisa kita temui di desa mana saja, sebab sangat-sangat sederhana bentuk dari rumah adat ini dibandingkan rumah-rumah adat yang ada.
Jadi arti rumah adat ini sendiri merupakan terkulai atau tergolek lurus. Itulah artinya. Nah, jadi desain rumah adat Jelopong ini dikenal juga dengan istilah suhunan. Jika Anda ingin menemui rumah adat ini, Anda bisa menemuinya di daerah Pariangan Timur. Di situ sangat banyak rumah-rumah adat Jelopong. Nah, rumah adat ini merupakan salah satu rumah adat yang paling banyak diminati dan dipilih oleh masyarakat Jawa. Mengapa? Karena desainnya yang sangat sederhana, juga bahan materialnya yang murah, tapi bakal tetap kokoh. Jadi ciri khasnya tersendiri itu bentuknya memanjang dan berbentuk pelana. Atapnya juga tidak memiliki lekukan dan pernak-pernik lainnya. Untuk gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat Kasepuhan Cirebon. Jadi rumah adat ini memiliki sejarah yang paling panjang mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Jadi salah satu pentingnya peninggalan dari penyebaran Islam itu adalah rumah adat yang masih berdiri kokoh, yang sering kita sebut dan sering kita dengar sebagai Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, jadi rumah adat yang didirikan pada tahun 1529 ini bentuk bangunannya yang sangat luas dan terdiri atas gerbang utama, gerbang Pancaratna, kemudian pangrawit dan halaman pertama, kemudian juga ada halaman keduanya. Gerbang utamanya itu terletak pada bagian utara atau juga sering disebut dengan Kretek Pangrawit. Jadi bentuknya sendiri itu adalah seperti jembatan yang akan membawa kita ke depan keratinnya. Nah, di halaman pertama kita juga akan melewati dua gapura. Yang pertama ada gapura Adi dan yang kedua ada gapura Benteng. Sedangkan halaman keduanya itu dibatasi oleh dinding-dinding batu bata. Oke, dari bentuknya atau dari gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ini kita akan membahas rumah adat Julang Ngapek. Makna tersendiri dari Julang Ngapek ini merupakan burung yang sedang mengepakkan sayap. Jadi, nama dari rumah adat ini memiliki makna. Nah, rumah adat ini terbuat dari alang-alang, ijuk, dan daun-daun rumia. Lalu ketiga bahan ini semuanya akan disatukan dan dicampurkan dalam satu kerangka bambu. Meskipun sangat sederhana bahan-bahannya dan terdengar sangat simple, tapi rumah ini tahan dari sergapan hujan. Jadi misalnya hujan ataupun badai, rumah ini tidak akan bocor. Nah, penopangnya sendiri itu terbuat dari bambu yang telah disirim menjadi 4 bagian. Lalu desain dari rumah ini itu sedikit melebar pada setiap sisinya dan dilengkapi juga dengan cagak gunting ataupun capit. Untuk gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Terakhir kita akan membahas rumah Tagong Anjing. Jadi, mengapa dibilang nama rumah adat tersebut adalah rumah adat Tagong Anjing? Ya, jadi rumah adat itu bentuknya seperti anjing yang sedang duduk. Itulah sebabnya disebut sebagai rumah Tagong Anjing. Untuk sekilas Anda bisa menyamakannya dengan rumah panggung, namun pondasi rumah ini tidak terlalu tinggi. Kemudian juga terdapat kayu yang menjolang pada sisi tanah yang berada di bawah rumah tersebut, sehingga fungsinya sebagai penopang rumah. Atapnya sendiri itu berbentuk segitiga yang langsung menyatu dengan rumah. Bentuk bangunannya itu persegi panjang dan memanjangnya ke belakang. Nah, di bagian terasnya ada sorondoi atau atap yang memanjang ke belakang. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai pelindung dari sinar matahari langsung. Nah, untuk bentuk dari rumah itu sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut. Iki minangka hasil presentasi, muga-muga iki migunani kanggo sampean kabeh. Kita kabeh anggota kelompok tradisional Jawa, njaluk ngapura yen ana kesalahan sing salah. Saking kawigatosan, kita matur nuwun, salam sehat.